Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran SPDP Seni Budaya dan Prakarya. Dan hari ini tentunya kita akan berkreasi ya dan menghasilkan suatu karya yang asli buatan kalian sendiri. Tapi jangan lupa agar kegiatan pada hari ini berjalan dengan lancar dan diberikan kemudahan, marilah kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasanya, tidak pernah terlupakan, jangan lupa untuk selalu klik tombol like, share, and subscribe. Tentunya, saya harap khususnya anak-anakku di kelas 2B menjadi subscribernya SCIT Ar-Rahmah. Nah, kita masih membahas di tema 1 subtema 4, yaitu hidup rukun di masyarakat, muatan seni budaya dan prakarya. Jadi, kita masih di tema 1 dan ini terkait dengan pembelajaran SPDP. Gitu nggih? Jadi, kalian masih tahu ya SPDP itu apa? SPDP itu seni budaya dan prakarya. Ini biasanya pelajaran yang sangat menyenangkan. Nah, apa yang akan kita bahas pada hari ini? Coba siapa yang bisa menebak? Mungkin yang sudah membuka di buku, tentunya kalian sudah bertanya-tanya apakah mungkin ini yang akan dibahas hari ini. Yuk, siapa yang tahu? Kita bahas adalah kolase. Siapa yang tahu apa itu kolase? Pastinya di kelas 1 itu sudah dibahas tentang kolase dan kalian juga sudah praktek membuat kolase. Hanya saja mungkin ada yang lupa apa itu kolase. Coba kita lihat apa pengertian dari kolase. Nah, kolase adalah karya seni rupa 2 dimensi yang menggunakan bahan biji-bijian. Sudah ingat kan? Berarti semua karya ya yang dibuat dari biji-bijian yang ditempel itu namanya kolase ya. Sudah kan di kelas 1 pastinya menempel biji-bijian. Nah, itu namanya kolase. Nah, biji-bijian yang digunakan itu biji-bijian apa saja? Ya, biji yang digunakan yang pertama biji jagung. Jadi jagung biji-bijinya itu bisa ditempelkan di kertas ya. Jadi biji jagung itu bisa digunakan. Tapi biasanya biji jagung itu besar-besar. Tapi tidak apa-apa. Tergantung kreasinya anak-anak saja. Bagusnya menggunakan biji apa. Kemudian yang kedua, kacang hijau. Kacang hijau bijinya kecil-kecil itu juga bagus untuk membuat kolase ya. Bagus dibuat untuk kolase. Bisa digunakan. Kemudian kacang kedelai. Nah, kedelai itu juga bisa untuk ditempelkan. Banyak sekali kacang yang digunakan. Kemudian beras. Berasnya bisa dipakai atau sebelum jadi beras kan masih berupa padi. Itu bisa digunakan. Oke, jadi padinya biji padinya bisa digunakan. Berasnya juga bisa digunakan. Karena warnanya berbeda. Awalnya biji padi berwarna kuning, kemudian menjadi beras berwarna putih. Oke, bisa. Kemudian yang kelima, makanan burung. Nah, kalian yang mempunyai peliharaan burung itu kan memakan biji-bijian yang kecil itu juga bisa digunakan untuk membuat kolase. Malah
warnanya banyak biasanya untuk makanan burung. Ada yang warnanya kuning, ada yang warnanya merah, bebas dipilih. Oke. Kemudian kedelai hitam. Jadi kedelai itu ada yang warnanya kuning, juga ada yang warnanya hitam. Nah, biji-biji ini ya bisa kalian kombinasikan, bisa kalian campur sesuai gambar yang kalian gambar. Jadi, misalnya kalian menggambar gambar bunga. Nah, kalian kombinasikan saja. Jadi, jangan hanya satu biji saja. Misalnya, bagian tengah bunga kalian kasih warna hijau. Hijaunya dari kacang hijau. Oke, bagian tengahnya. Kemudian pinggir-pinggirnya kalian beri kacang kedelai misalnya. Enggak apa-apa. Jadi, nanti ada banyak perpaduan warna dalam satu gambar. Tidak hanya satu biji saja. Misalnya gambar bunga hanya diberi jagung semuanya. Boleh, tapi hasilnya tidak begitu bagus. Jadi ini adalah biji-biji yang biasa digunakan dalam kolase. Jika kalian memiliki biji yang lain yang kelihatannya belum Ustazah sebutkan di sini, boleh saja, silahkan. Silahkan, boleh, bebas. Kemudian langkah-langkah membuat kolase. Jadi bagaimana cara membuat kolase? Yang pertama, siapkan bahan-bahannya seperti pensil, penghapus, kertas gambar, lem fok, dan biji-bijian. Jadi pensil, penghapus, dan kertas gambar ini digunakan untuk membuat sketsanya. Jadi silahkan kalian membuat sketsanya dulu. Kalian mau menggambar apa, itu digambar terlebih dahulu. Kemudian lem fok. Lemnya biasanya yang digunakan di sekolah, anak-anak di sekolah itu lem fok. Lem fok itu lem yang digunakan untuk lem tembok itu loh. Kan, lem tembok. Itu bisa digunakan. Atau kalau kalian mau pakai lem uhu itu juga boleh. Tapi kalau lem uhu itu kalau tidak bisa melekatkan di kertas itu akan sangat lengket sekali. Tapi kalau lem fok itu kan lem kertas. Jadi walaupun digunakan di tembok itu bisa untuk lem kertas. Malah enak penggunaannya. Kemudian yang kedua, buatlah sketsa. Jadi yang tadi yang Ustazah sampaikan, pensil, penghapus, dan kertas gambar itu digunakan untuk membuat sketsa. Ya, misalnya gambar burung atau bunga. Kemudian oleskan lem sedikit demi sedikit pada gambar yang akan ditempeli biji-bijian. Jadi lemnya jangan dioleskan semuanya pada gambar karena nanti bisa kering. Karena ketika sudah dioleskan semuanya, kamu menempelkannya lambat, itu nanti yang lainnya bisa kering. Jadi berikan lem pada tempat yang akan ditempeli dulu, ya. Yang akan ditempeli terlebih dahulu itu diberi lem. Yang lainnya nanti saja. Gitu ya. Jadi sedikit demi sedikit. Kemudian tempelkan biji-bijian pada gambar yang telah dibuat dan diolesi lem. Nah, usahakan ketika menempel jangan keluar dari garis yang telah dibuat. Ya. Jadi akan terlihat rapi. Dan biji yang ditempel-tempelkan usahakan rapat. Jangan kelihatan kertasnya, pokoknya nempelkannya itu rapat. Ya. Kemudian perhatikan kombinasi warna dan jenis biji-bijian yang Ustazah sampaikan tadi. Jadi dalam satu gambar usahakan jangan hanya satu warna, satu jenis biji saja. Jadi dikombinasikan dengan biji yang lain juga agar terlihat indah. Kemudian
Aturlah agar hasil tempelan rapi dan indah seperti contoh gambar di samping. Nanti Ustazah berikan contoh kolasenya, kalian perhatikan, dan itulah cara bagaimana membuat kolase yang baik. Tunggu, usahakan tempelannya rapat dan tidak lepas dari kertas jika kertasnya itu diberdirikan. Karena nanti hasil akhirnya kolase yang kalian buat itu akan ditempel di tembok tempat belajarmu. Tunggu. Kalau kalian tempel di tembok kemudian ada biji yang lepas, berarti kalian menggunakan lemnya itu kurang banyak, hanya tipis. Tuh. Jadi ini contoh kolase burung, tuh kan? Jadi ada gambar, ada biji jagungnya, nih dikombinasikan dengan biji kacang hijau. Kemudian ini ada bijian padi, biji padi. Indah kan? Ini kalau semuanya menggunakan jagung boleh, tapi hasilnya tidak secantik ini. Ini akan terlihat cantik jagung, kacang hijau, biji padi. Itu kalau kolase burung. Kalau kolase bunga seperti ini. Cantik kan? Jadi tengahnya pakai kedelai hitam, pinggir-pinggirnya juga dikasih, kemudian tengahnya kedelai yang kuning itu. Nah, ini makanan burung. Atau itu kalau bahan dapur misalnya ketumbar atau merica itu bisa digunakan, itu juga bagus. Oke, ini ini kacang hijaunya sesuai dengan warna daun hijau, maka diberi biji kacang hijau. Tunggu, dan ini penataannya sangat rapat sampai kertas di bawahnya pun tidak terlihat. Bisa ya membuat seperti ini. Ustazah harap kalian bisa jika kalian benar-benar telaten dan rajin. Tuh. Nanti juga Ustazah lihat hasil yang kalian buat itu seperti apa. Apakah seperti ini apa enggak. Kalau kalian mau mencontoh gambarnya Ustazah ini, silahkan boleh. Nah, sekarang tugas kamu adalah gambarlah sketsa burung atau bunga pada buku gambarmu. Hiaslah menggunakan bahan biji-bijian. Hasilnya difoto dan ditempel di ruang belajarmu. Jadi kalian buat sketsa burung, atau bunga. Jika memang kepepet kalian tidak bisa menggambar, Ustazah perbolehkan silahkan mencari gambar di Google atau di buku-buku buku-buku mewarna itu boleh ya, silahkan. Dan gambarnya tidak usah terlalu besar, karena ketika kalian menggunakan gambar terlalu besar, maka bahan yang digunakan biji-bijiannya juga banyak. Itu nggih. Jadi kalian mau silahkan membuat sketsa burung atau bunga, kemudian kalian tempeli dengan biji-bijian. Usahakan rapi, rapat, teratur. Ya, dan kombinasi warnanya juga bagus gitu nggih. Bisa ya. Jadi nanti setelah selesai hasil karyamu silakan difoto kemudian kirim ke Ustazah. Nah, kalau sudah Ustazah nilai silakan ditempel di ruang belajarmu. Gitu nggih, bisa ya. Nah, yang tidak bisa selesai hari ini bisa diselesaikan besok, karena kolase itu memerlukan waktu lama. Paling tidak terakhir besok nggih. Besok itu hari Sabtu. Jadi pas jam tahfidz itu bisa kalian lanjutkan untuk membuat kolase. Gitu nggih. Mungkin itu yang bisa Ustazah sampaikan pada hari ini. Mohon maaf jika banyak kekurangan atau ada salah ucap. Tapi terima kasih kalian telah
mau memperhatikan apa yang telah Ustazah sampaikan. Mudah-mudahan tugas kalian pada hari ini bisa tuntas semua. Ustazah yakin khususnya anak 2B itu selalu tuntas dalam mengerjakan tugas, ya, tidak sampai molor terlalu jauh. Mungkin itu. Sebelum kita tutup pertemuan pada hari ini, marilah kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.